kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat di sini yang meluangkan waktunya untuk diseminasi atau pembahasan pemahaman modul budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini pasti paling tidak sudah mengetahui budaya positif yang ada di sekolah. Jadi di sini saya bukan yang terbaik atau yang terhebat atau terpintar, tetapi di sini kita saling berbagi, saling berkolaborasi sesuai dengan kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai, biar suasananya nggak tegang seperti saya ini ya, kayaknya saya udah jantung saya sudah ke kanan dan ke kiri. Saya mau baca pantun ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau saya baca satu kalimat, Bapak Ibu bilangnya bukan cakep, karena itu adalah budaya dari Betawi. Tetapi di sini kita di Kepulauan Riau, jawabnya ewa, seperti itu. Ewa. Oke, baik ya Bapak Ibu, are you ready? Yeah. Rasanya manis si buah delima. Enak dimakan bersama tetangga. Budaya positif hendaknya terlaksana agar suasana aman dan bahagia. Oke, terima kasih Bapak Guru semuanya yang hebat. Oke, baik. Kita di sini saya sebagai moderator plus juga penyaji materi, jadi double. Nah, jadi nanti di sini kita awali tadi salam sudah, kemudian pendahuluan tadi kita sudah, kemudian kita lanjutkan dengan pemaparan yang akan saya paparkan bentar lagi. Setelah pemaparan mungkin ada saran, masukan atau mungkin ada materi ataupun hal-hal yang kurang dipahami, boleh kita saling berbagi. Kemudian yang terakhir kita sesi dokumentasi. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Maaf ya Bapak Ibu, saya cari, perasaan sudah saya simpan loh semalam. Bapak Ibu, diseminasi modul 1.4 ya. Nah, ini ada
pemahaman modul budaya positif. Jadi kami di PGP itu ada materi, sebenarnya ada 4 modul. Dari awal itu sebenarnya kami sudah harus berbagi dengan Bapak Ibu, tetapi untuk selanjutnya Bapak berikutnya nanti akan di waktu yang Bapak Ibu sedang saja. Kemudian untuk hari ini kita ke modul 1.4 pemahaman modul budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya ingin menanyakan pada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu budaya positif seperti apa? Menurut Bapak Ibu, versi Bapak Ibu. Ya, boleh mungkin Ibu Haryati. Budaya positif menurut saya melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti bersalaman. Terima kasih Bu Haryati. Selanjutnya dari sebelah sini, kira-kira bagaimana Bu Evi? Budaya positif menurut Bu Evi? Semuanya sudah betul ya. Kita sudah tanpa sadar, kita semua sudah pernah melakukan budaya positif ini. Cuman kita tidak tahu seperti apa lebih dalamnya. Oke, baik, ke slide selanjutnya. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini Bapak Ibu, ya, tujuan pendidikan kita yaitu menuntun murid kita, bukan kita merubah kodrat. Nah, misalnya seperti ini, ibaratnya kita sebagai pendidik, ini sebagai seorang petani, di mana seorang petani itu menanam padi, merawat padi dengan sebaik-baiknya, mulai dari proses dia penggemburan tanah, kemudian pemilihan bibit, setelah ditanam ya, kemudian diolah. Nah, kalau ada hama atau apa, pasti petani dengan cepat menyiangi ataupun apa ya, membasmi hama. Nah, dari situ para petani merawat, menuntun tumbuh kembangnya padi tersebut, tetapi tidak bisa merubah kodrat padi tersebut menjadi jagung. Jadi kita tidak bisa merubah kodrat anak tersebut, hanya menuntun supaya mereka tidak salah atau tidak menyimpang dalam berperilaku. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kita menanamkan nilai-nilai kebajikan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada anak agar mereka menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Oke, selanjutnya konsep utama budaya positif. Di sini ada disiplin positif, mendidik anak untuk melakukan kontrol pribadi dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian ada 5 posisi kontrol, yaitu pemberian hukuman, membuat merasa bersalah teman, pemantau atau manajer. 5 posisi kontrol di sini itu ditujukan untuk guru. Kemudian ada nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal atau prinsip-prinsip mulia
yang dianut dan dipercaya oleh seseorang. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas itu adalah nilai yang kita buat saat di awal pembelajaran. Biasanya ada peraturan, tapi peraturan itu dibuat oleh guru. Sedangkan keyakinan kelas ini adalah kesepakatan semua yang ada di dalam kelas. Dan itu kalimatnya universal, tidak khusus, tapi secara umum. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Manusia butuh bertahan hidup, kasih dan rasa sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kemudian ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dari sinilah segitiga restitusi yang nanti apabila Bapak Ibu menemukan sebuah kasus ya atau masalah pada peserta didik, bisa menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Oke, next. Nah, disiplin positif. Mendidik anak untuk memahami bagaimana berperilaku yang pantas, membangun kesadaran, dilatih untuk bertanggung jawab sehingga mampu mengendalikan perilakunya sendiri. Anak tidak perlu dihukum. Ya, tujuan utama mendisiplinkan anak adalah agar anak memahami, sadar akan tingkah lakunya sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya, serta menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Dengan kata lain, disiplin menanamkan proses pemikiran dan perilaku positif sepanjang hidup anak. Oke, selanjutnya Bu Mila. Mengapa dalam mendisiplinkan tidak boleh ada hukuman? Ya. Jika anak melakukan kesalahan, maka orang dewasa bertugas untuk meluruskan dan menyadarkan. Sedangkan yang kedua, jika seseorang melakukan kejahatan, maka penegak hukum bertugas untuk menghukum. Seorang anak atau murid kita tidak mungkin akan dihukum karena mereka tidak melakukan suatu kejahatan, hanya suatu kesalahan saja yang mereka lakukan. Jadi tugas kita sebagai peserta didik itu meluruskan dan menyadarkan murid kita. Next. Nah, di sini ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bahkan Bapak Ibu ya, saya pun merasakan seperti itu. Kadang aduh, gini. Nah, saya seperti itu ya. Itu merasa ketidaknyamanan. Kemudian selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Untuk nilai-nilai kebajikan universal itu yang telah kita sepakati di dalam kelas bersama anak-anak, ya, di dalam kelas. Kemudian motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada di dalam diri anak tersebut. Mereka melakukan kegiatan atau perilaku yang positif, bukan karena dia mendapat imbalan ataupun mendapat hukuman, tetapi di sini adalah rasa tanggung jawab anak tersebut. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi untuk Bapak Ibu ya, penerapannya bisa di rumah ataupun di sekolah. Jadi untuk seperti sokongan, ancaman maupun hukuman ini sudah harus ditiadakan, ya. Oke, next. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR,
Kalau namanya hukuman, guru menghukum dengan lari mengelilingi lapangan upacara. Guru marah dan menjadi takut. Alhamdulillah di sekolah kita tidak ada. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat atau ditambah 3 kali lipat. Guru tegas, siswa menghormati peraturan. Jadi konsekuensi ya, contoh misalnya kamu salah, jadi kamu harus menulis apa gitu sampai 100 kali. Itu namanya konsekuensi. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan pendekatan restitusi itu adalah pendekatan yang paling diutamakan khususnya untuk peserta didik kita dan anak kita. Jadi tidak ada hukuman ataupun konsekuensi, tetapi dari situ kita menyadarkan anak bahwa mereka harus tahu kesalahan dia, kemudian bagaimana dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Selanjutnya Bumila. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Next. Nah, ini ada penjelasannya. 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Setiap apa yang mereka lakukan atau perilaku manusia yang diperbuat dia itu pasti ada kebutuhan dasar dia yang terasa kurang. Nah, di situ ada bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis. Di antaranya tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, tidur hingga olahraga. Seperti saya ini ya, bekerja menjadi seorang guru, mencari uang ya karena untuk tambahan supaya bisa menyekolahkan anak ya kan, bisa nambah hasilan suami, itu namanya bertahan hidup seperti itu contoh realnya ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima berkaitan dengan psikologis kasih sayang dan rasa diterima. Contoh untuk anak didik kita misalnya, ini kotor kali, kecil banget sih. Jadi kayaknya anak kita ini tidak punya rasa kasih sayang ke dia. Jadi dia pun juga merasakan kayaknya saya kurang deh. Dari situ dia pengen perhatian, dia perhatiin ibunya, ya kan? Kemudian dia pengen ibu pengen dipeluk. Nah, itulah kebutuhan dia. Dia ingin kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan berkaitan dengan kebutuhan kemampuan atas dasar kemampuan. Setiap anak pasti mempunyai kemampuan walaupun ada beberapa yang kurang, tapi di situ kita harus tetap memberikan semangat. Kamu pasti bisa. Kita bisa memberikan memberikan suatu penguatan, tapi bukan hadiah ataupun sesuatu yang berupa benda atau uang, tetapi dengan kata-kata. Luar biasa, memang kamu sangat hebat. Selanjutnya, kebebasan berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak dan mencoba hal baru dalam mengeksplorasi. Ini contoh anak kita yang setelah di kelas ada belajar tiba-tiba langsung kabur, ada alasan kencing ataupun mau ambil minum. Nah, itu termasuk kebutuhan dia untuk bebas seperti itu ya. Selanjutnya, kesenangan, kebutuhan untuk rasa senang, gembira dan lain-lain. Di sini seperti kita saja, saya sajalah ya. Saya pun butuh refreshing, jalan-jalan, butuh rekreasi seperti itu. Masuk anak-anak juga. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan dasar seseorang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi Bapak Ibu ya, kadang kita gini, kita tidak merasakan misalnya, nah ini pengen seperti ini, gitu kan? Kenapa
kenapa dia seperti ini gitu kan, kenapa mukul-mukul teman, ya loh Bu, saya ini pengen ini. Oh, dari situ kita bisa tahu ya kekurangan dia yang mana, yang karena dia butuh diterima, kekuatan, kebebasan, atau senang-senang, ataupun bertahan hidup. Sama juga dengan kita pun semua ingin diterima oleh teman-teman yang ada di sini, seperti itu ya. Kita pun juga pengen senang-senang juga. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku. Nah ya, ada 3: menghindari ketidaknyamanan dan lingkungan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Misalnya nih, ada seorang guru, kamu ya tidak kerjakan tugasmu, sekarang keluar dari kelas, kerjakan di luar. Insya Allah di Darussalam tidak ada. Ya, itu. Jadi murid akhirnya apa? Dari situ timbul motivasi, aku harus kerjakan nih, kalau enggak nanti bu guru pasti akan menghukumku. Nah ya, jadi itu dia mematuhi peraturan, tapi atas dasar menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, termasuk motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Nah, misalnya saya nih sama anak-anak, nanti anak-anak kalau nggak terlambat, nanti ibu kasih hadiah. Nah, jadi dengan itu mereka berlomba-lomba untuk mematuhi peraturan ya dari bapak ibu guru. Itu adalah motivasi intrinsik dan itu seharusnya tidak kita jalankan. Kemudian penghargaan nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah inilah ya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Contohnya nih, bapak ibu menyapa anak-anak dengan 5S, menyambut anak-anak di depan gerbang ke sekolah. Mereka langsung spontanitas salaman, assalamualaikum. Itulah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Ini selanjutnya Bu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman, ada penghargaan di situ ya bapak ibu. Bisa dibaca ya bapak ibu. Identitas yang gagal itu maksudnya disiplin itu gagal, tidak terbentuk adanya disiplin positif. Lanjut Budila. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ada konsekuensinya. Konsekuensi termasuk juga identitas sukses, tetapi yang lebih baik adalah restitusi. Di mana restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu adalah pendekatan dengan restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini tidak ada hukuman. Mereka hanya menyadari tentang kesalahan dan tanggung jawab atas diri mereka sendiri. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan penguatan pada fokus
kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, bukan konsekuensi, restitusi. Nah, di sini yang lebih bagus atau yang harus dijalankan di sekolah adalah dengan metode atau pendekatan restitusi. Yang sebelumnya Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran bersama murid-murid semua. Oke, Bu Mila. Nah, posisi kontrol guru ada 5. Sebagai guru sebagai penghukum, guru pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Next, Bu Mila. Contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat pelajaran. Penghukum, patuhi aturan sekolah dan berdiri depan barisan. Itu adalah penghukum. Ya, jadi posisi guru sebagai penghukum. Jadi kalau ada guru yang menyuruh muridnya berdiri di depan karena tidak memakai atribut yang lengkap, namanya penghukum. Selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Di sini kita membuat anak merasa bersalah. Bisa juga dengan contoh, ini nggak kasihan sama ibu udah kerja keras untuk kamu, tapi kamu kenapa nggak belajar? Nah, contoh itu ya. Jadi buat anak itu jadi bersalah. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian teman, ayolah yang tertib, Bapak bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini pun tadi boleh juga, tapi kita harus bisa membatasi diri. Kemudian memantau, dipantau terus. Aku sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah itu ya, kalau ada konsekuensinya itu adalah seorang guru pemantau. Manajer, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Nah dari sini kita memberikan apa ya, refleksi untuk anak, untuk dia, saya ini memang salah dan saya harus bertanggung jawab atas kesalahan saya, ya. Itulah ya, Bu, Bapak, kita harus mulai bergerak, ya, bergerak dan menggerakkan supaya sekolah kita ini menjadi sekolah yang ramah anak. Kemudian keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Apa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan? Nah, ini contohnya. Kenapa kita memiliki peraturan tentang pengguna helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Oke, coba Pak Rahmat. Pak Rahmat, kenapa nih? Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Dan supaya jika jatuh dan makanya bisa terselamatkan. Oke, kalau Bu Mufli, bagaimana Bu Mufli penggunaan helm saat kendaraan? Kalau menurut Bu Mufli bagaimana? Ya, jadi kita ke universalnya aja langsung, yaitu untuk keselamatan. Itulah yang dinamakan keyakinan kita. Saya kalau kita memakai helm itu demi keselamatan. Itulah yang dinamakan keyakinan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada masa pandemi, Bu Eva? Virus-virusnya. Bu, semuanya ya. Intinya kita yakin bahwa menggunakan masker dan tangan itu untuk kesehatan. Nah, ini kita ambil kata yang umum atau universal, kesehatan.
pembentukan keyakinan kelas. Nah, ya Bapak Ibu, di sini bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu dilaksanakan pada awal pembelajaran. Ya, nah di situ keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi tidak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, jadi nggak terlalu panjang. Ya, nanti saya beri contoh bagaimana keyakinan kelas untuk kelas 1 dan kelas 5. Dan bisa juga untuk kelas 4. Selanjutnya yang belum memilah. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya. Jadi Bapak Ibu di kelas nanti Bapak Ibu buat pakai stick note, ya. Bapak Ibu stick note atau kertas yang berwarna itu, Bapak Ibu minta anak-anak untuk menuliskan apa sih yang anak itu yakini dalam kelas ini. Misalnya, Mila boleh di tulisannya, oke, asli. Nah ini keyakinan untuk kelas 1. Kalau kelas 1 tidak terlalu rumit, ya. Semua anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap kelas perlu merasa aman. Itu untuk yang kelas 1. Boleh yang lain, ini hanya sebagai contoh saja. Untuk kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Kemudian segitiga restitusi. Nah ini ya, kita ke segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Bantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan suatu paksaan. Oke, selanjutnya, nah ini ya segitiga restitusi. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ada kasus di sekolah, nah, kita harus stabilkan dulu identitasnya. Kita stabilkan identitas dalam arti seperti ini. Kalau kita langsung ketemu, maka kesalahan apa? Masih ada. Karena semua adalah hati anak. Jadi kita stabilkan dulu, kita dinginkan dulu hati anak supaya kita bisa masuk ke anak itu tadi supaya dia jujur. Nah, dengan cara menstabilkan identitas, caranya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kita ucapkan ke anak-anak tuh. Yang kelas 1 mungkin kita yang seperti anak kecil ya kan. Nah ibu ya semuanya itu masalah gitu. Ibu tuh pernah juga masih kecil, itu untuk kelas 1 ya. Kemudian tiga restitusi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah dari situ dia yakin, guru ini tidak menghakimi saya, ya. Jadi kita tidak boleh menghakimi anak, kita harus ibaratnya didukung lah supaya dia ini jujur apa yang sebenarnya yang telah dia lakukan, masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah dari situ katanya kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal itu. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan inilah ya nanti yang Bapak Ibu akan buat ya. Saya pun sudah buat, tapi yang namanya proses tidak cepat dan kita masih butuh waktu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita tanya sama murid kita, iya Bu,
kita kan harus saling menghormati. Nah, itu ya. Nah, jadi dari itu anak ibu bisa menyimpulkan bagaimana. Iya bu, saya memang tidak menghormati ibu guru ini gitu kan, saya udah melempar apa misalnya. Jadi bagaimana tanggung jawabnya? Itu kita memberikan tawaran, bukan suatu hukuman. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itulah salah satunya. Next, Bu Mila. Tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Di situ ada ya Bapak Ibu ya. Tidak usah saya bacakan ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya bisa menyelesaikan ini. Nah, itu cara-cara Bapak Ibu ya, pernyataan-pernyataannya. Nah, kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Oke, sudah tadi Bu Mila menanyakan keyakinan. Ini dia. Jadi lagi yang kesimpulan dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru-guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang merdeka, mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya. Ibu, dari situ ada saran atau masukan dari Bapak Ibu semua, kita sharing, tapi bukan berarti saya bisa menjawab, dan teman-teman yang bisa bantu saya. Bu Ida, gimana? Sudah? Any question? Iya betul, baik ya. Nah, kalau misalnya belum tahu, bisa sharing ke saya ataupun Bu Siti ataupun Bu Rina. Kalau nggak yakin, bagaimana nanti kalau membuat keyakinan di dalam kelas gitu? Yakin dulu. Makanya sesuatu harus dari mulai diri sendiri kita. Kita mulai tergerak bagaimana kita sebagai among ataupun posisi manajer di sini ya, kita sebagai menuntut anak, kita harus refleksi diri kita. Nah, sudah baik belum ya? Posisi kita di mana? Di posisi penghukum atau posisi apalagi itu namanya manajer, nah, atau teman? Nah, dari situ ya. Kalau bisa kita ke manajer. Oke Bu Belni, iya mantap. Alhamdulillah ya. Baiklah ya Bapak Ibu ya, saya sementara ini cukup sekian. Kemungkinan Bapak Ibu akan nantinya akan bertemu dengan saya lagi. Tapi mungkin bisa rolling ya. Karena masih banyak sebenarnya yang harus saya jelaskan di sini, cuma ini di modul 1.4 aja. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya akhiri ya, oke, saya tutup dengan pantun dulu. Gunung Dara, burung cendrawasih. Cari dulu di provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Guru hebat yang luar biasa atas dukungannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo dipersilakan bagi yang mau. Oh ya, dokumentasi ya, pakai.
disiplin positif karena masih ada beberapa peserta didik di sekolah kami masih mempunyai disiplin yang berasal dari motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik atau dalam dirinya. Kami sebagai rekan guru termotivasi melaksanakan budaya positif. Guru dapat memposisikan sebagai pemantau atau sebagai manajer bagi murid, dan kita bisa menanamkan sikap disiplin dari motivasi dalam diri peserta didik. Semoga dengan adanya diseminasi budaya positif akan dapat menumbuhkan peserta didik yang bertanggung jawab. Sukses buat Bu Ika dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.